Amita Sihombing. Channelnya sekarang agak berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya karena ingin mencari jati diri. Kami mencoba untuk merubah sedikit konsep ya di akhir 2024 dan di awal 2025. Kita akan banyak membahas tentang berita-berita update yang terjadi di Indonesia ataupun bahkan di luar negeri, kemudian cerita-cerita yang berbau-bau horor ataupun juga cerita kisah nyata yang banyak terjadi di seputar kehidupan kita. Jadi pastikan Juragan mengikuti setiap video yang disampaikan dan semoga berkenan. Dan pastinya di Amita Sihombing yang baru ini dengan tagline MACD, yaitu motivasi cerita di dalamnya, atau di setiap cerita pasti ada motivasinya, atau ada motivasi di setiap cerita. Intinya kita semua akan belajar dari pengalaman-pengalaman, cerita-cerita yang ada, kehidupan-kehidupan yang ada, dan juga storytelling yang ada. Check it out. Nah, untuk yang pertama di MACD kali ini, mungkin Juragan sudah mendengar ya tentang cerita mahasiswi UPI berusia 21 tahun yang ditemukan sudah tidak bernafas lagi di Gimnasium Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. AM ini usianya 21 tahun dan dikenal sebagai gadis yang lincah, kemudian juga bersosialisasinya juga bagus ya terhadap lingkungannya di kosnya, di kos-kosannya ataupun di kampusnya. Korban ini dikenal sebagai sosok yang rajin, kemudian baik, aktif dalam berbagai kegiatan di kampusnya, baik itu intra dan ekstra kurikuler, dan juga ternyata prestasi akademiknya juga bagus ya, IP-nya ternyata 3,9. Jadi kalau di sini kita ngelihat ada apa ya sebenarnya dengan korban gitu. Kalau dia memang benar-benar diduga menghentikan nafasnya sendiri gitu. Apakah betul-betul ada permasalahan yang dia hadapi, atau dia mungkin memiliki masalah dengan kekasihnya, atau dia mungkin ada terkendala dengan keluarganya. Apapun itu memang sangat disayangkan karena AM ini sebenarnya adalah salah satu penerus bangsa. Kita tunggu saja ya kelanjutan dari kondisi ini, karena ternyata pihak keluarga tidak menginginkan korban diotopsi. Jadi korban sudah dimakamkan oleh keluarganya dan polisi menyatakan bahwa kasusnya untuk sementara ini tidak ditindaklanjuti karena pihak keluarga menolak untuk AM ini diotopsi. Nah, AM ini di Gimnasium UPI diasumsikan dia jatuh dari lantai 2, diduga dia jatuh dari lantai 2 dan diduga dia mengakhiri hidupnya sendiri. Karena polisi sudah juga membuat klarifikasi ataupun penjelasan bahwa diduga AM ini bukan korban dari Rajapati. Nah, kali ini kita akan lihat nih sebenarnya detik-detik berdasarkan CCTV ya, berdasarkan CCTV yang ada di sekitar kosnya maupun di kampusnya, detik-detik perjalanannya AM ini seperti apa CCTV-nya. Nah, kalau dilihat grogi udah lama nggak ngonten. Sorry ya juragannya, mohon dimaklumi. Oke. Kalau aku coba lihat ya, mahasiswi AM ini ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernafas dan terjadi pendarahan di hidungnya, kemudian kakinya patah dan juga posisinya tertelungkup. Polisi sudah memeriksa CCTV yang ada, meliputi perjalanan dari AM ini dari kos-kosannya hingga ke kampusnya. Nah, kalau dari apa yang dijelaskan oleh pihak yang berwajib bahwa kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi, yaitu ada pacarnya AM ya, AV mantan kekasih korban, kemudian N ibu kos korban, kemudian SP ayah dari korban, MF dan DN saksi yang pertama kali menemukan korban di gedung Gimnasium Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi
AV ini, mantan kekasihnya AM itu memang dia bercerita bahwa mereka habis bertemu di kos-kosannya AM ya, diduga di kos-kosannya AM, dan memang terjadi sedikit kesalahpahaman di situ. Dan kalau dari penyelidikan pihak kepolisian memang benar bahwa jam 11.00 mantan kekasih korban yaitu AV meninggalkan kos-kosan dari AM ini. Dan kemudian terlihat pada pukul 11.33 korban ini berjalan sendirian menuju kampus UPI sendirian ya. Kemudian juga penyidik juga menanyakan kepada ibu kos yaitu N. Setelah cekcok dengan AV, korban kemudian berjalan meninggalkan kos-kosannya menuju kampusnya yaitu UPI pada pukul 11.33, tepatnya menuju gimnasium UPI. Kemudian pada pukul 11.39 waktu Indonesia Barat, di CCTV korban ini terlihat berjalan memasuki gedung gimnasium UPI. Pukul 11.40 berjalan di dalam gedung itu sendiri. Jadi 11.39 masuk ke dalam gedung gimnasium, kemudian 11.40 itu berjalan di dalam gedungnya. Di sini memang yang bersangkutan terlihat sendirian, tidak ada yang lain. Kemudian pada pukul 12.28 terlihat di CCTV bahwa korban ini sudah jatuh dari lantai 2. Jadi perjalanannya dari jam 11 korban ini atau AM itu terlihat setelah bertengkar dengan mantan kekasihnya. Jam 11 ini mantan kekasih AV keluar dari kos-kosan. Kemudian pada pukul 11.33 korban keluar dari kos-kosan. Kemudian jam 11.39 korban sudah memasuki gimnasium, dan pada pukul 11.40 korban berjalan di dalam gedung. Kemudian pada pukul 12.28 terlihat korban jatuh dari lantai 2. Itu kronologis berdasarkan CCTV yang sudah dianalisis oleh pihak berwenang. Di sini kalau kita mau lihat dari sisi MACD, bahwa kita ini sebagai orang yang tinggal di masyarakat sekitar kanan kiri, depan belakang, seharusnya kita juga lebih berempati. Mungkin AM ini punya masalah yang dia tidak bisa ceritakan kepada siapapun, apalagi kita tahu generasi strawberry yang tampaknya di luar itu bagus tapi di dalamnya rapuh, kadang memiliki masalah yang dia tidak bisa sampaikan ke orang lain. Mungkin dia malu atau mungkin dia merasa dia masih bisa menghandle sendiri masalahnya, tapi pada ujungnya ternyata dia tidak sanggup dan akhirnya diduga menghentikan nafasnya sendiri. Jadi juragan, kita tumbuhkan empati kita, kanan kiri depan belakang, kita lihat orang-orang sekeliling kita yang kita kenal kondisinya seperti apa, mungkin kita bisa bantu mereka, dan juga kita bisa mensupport mereka. Karena kalau kita lihat ternyata beberapa waktu ini kita melihat ada beberapa kali kejadian berani menghentikan kehidupannya sendiri. Contohnya ada PPDS spesialis anestesi di Undip ya, yang diduga menghentikan nafasnya sendiri. Kemudian juga waktu itu ada kalau nggak salah di Universitas Tarumanegara, kemudian juga ada di Surabaya dan beberapa tempat lainnya. Jadi ini sungguh miris ya, kita sebagai orang tua baiknya kita juga bagi kalian juragan yang juga adalah orang tua, yuk sama-sama kita perhatikan anak-anak kita. Dan kalau kita lihat mereka ini ternyata strawberry generation yang rapuh, baiknya kita lebih melindungi mereka dan tidak membiarkan mereka cuek. MACD, tingkatkan empati kita semuanya terhadap orang-orang sekeliling kita, baik itu keluarga maupun tetangga ataupun saudara kita di sekitar kita, dan kita coba lebih tanggap lagi supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Oke juragan, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi ke depannya dan kita semuanya lebih mawas diri. Bye.